Pelangi di Langit Aceh, Reje Satya. Kembali lagi kita di dalam bedah novel untuk mempelajari struktur cerita, gaya cerita, dan pokoknya semua unsur-unsurnya ya. Dan itu semuanya untuk kita belajar-belajar ya kan, supaya sebagai penulis pemula kita itu makin baik nulisnya. Nah, semua catatan penting nanti akan kita rangkum di dalam tips and trick di akhir video. So, pastikan teman-teman tonton sampai habis. Ini dia bukunya, Pelangi di Langit Aceh, ya kan, penulisnya adalah Reje Satya. Dan ini juga terbitnya di Lovrins. Kita akan langsung bahas penampilan bukunya mulai dari covernya nanti sampai dengan bahan-bahan bukunya ya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat covernya di sini. Menurut aku ini cover yang sangat menarik dan fresh. Juga perpaduan warnanya itu sangat kekinian ya teman-teman, sangat kekinian dan menarik sekali. Di sini ada kayak bayang-bayang masjid Baitur Rahman ya, tapi Baitur Rahman sekarang udah nggak kayak gini lagi bentuknya ya. Nah, ini mungkin untuk simbol dari Aceh sebagai setting utama dari novel ini. Layoutnya menurut aku cukup rapi ya, tetapi aku selalu terganggu jika bab pertama itu ada hitamnya seperti ini ya. Kemudian tulisannya juga warna hitam dan kecil-kecil, itu membuat aku yang pakai kacamata ini atau mungkin beberapa teman-teman itu agak-agak susah untuk membacanya ya teman-teman. Tapi kalau untuk selebihnya menurut aku layoutnya cukup rapi. Lalu untuk masalah bahan covernya, bahan kertasnya, ini masih sesuai dengan standar yang biasa ada dalam buku-buku terbitan Lovrins ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin menambah referensi penerbit indie, bisa langsung aja cek penerbit Lovrins melalui media sosial mereka, yang semua alamatnya sudah aku letakkan di description box ya teman-teman. Udah gitu, kalau misalnya teman-teman ingin menambah circle pertemanan di dalam dunia tulis menulis, bisa langsung aja diskusi langsung atau berteman langsung dengan Mas Reje Satya ini. Semua media sosialnya juga sudah aku letakkan di description box. Cut Malasari yang kerja di Tour and Travel mendapatkan tamu yang aneh dari Surakarta. Kenapa aneh? Karena suami istri yang mengambil paket honeymoon ini tadi, ya suami istri yang istrinya bernama Anissa dan suaminya bernama Bara, mengambil paket honeymoon, tetapi mereka itu terlihat sangat tidak mesra. Ya kan, ditambah lagi ketika nanti belakangan diketahui oleh Mala, panggilan dari Cut Malasari, bahwa ternyata misi mereka ke Aceh itu sebenarnya adalah untuk mencari cinta sejati Anissa. So, Bara nih suaminya membantu Anissa untuk bertemu cinta sejatinya. Sudah cukup aneh ya teman-teman pasangan ini. Tambah lagi yang menjadi menarik, lebih menarik lagi, bahwa ternyata cinta sejati Anissa ini adalah seorang bupati atau pejabat gitu ya di sebuah daerah di Aceh gitu ya. Nanti kita akan pergi ke Takengon juga, selain nanti mereka akan mendarat di Banda Aceh. Akan ada banyak di sini kejadian-kejadian seru. Nanti ada juga kejadian mereka dihambat oleh begal dan salah satu dari mereka harus terluka gitu ya, dan banyak lagi kejadian seru-seru lainnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kisah kehidupan si Bara dan Anissa ini dengan segala macam kerumitannya mempengaruhi hidup Cut Malasari? Ya, teman-teman bisa nanti baca sendiri. Ide cerita atau premisnya menurut aku ini termasuk jenis cerita yang menarik ya, menarik untuk kita pingin tahu. Pokoknya dia menimbulkan rasa penasaran gitu ya, menimbulkan rasa ingin tahu dari pembacanya. Tambah lagi karakter-karakter yang ada di dalam novel Pelangi di Langit Aceh ini menurut aku cukup unik, sehingga mendukung ide cerita yang memang sudah menarik itu tadi ya teman-teman. Misalnya pekerjaan dari karakter utama kita, Cut Malasari ini, yang juga cukup unik ya, sebagai guide yang mendapatkan tamu yang aneh juga gitu kan dari Surakarta ya, pasangan Anissa dan si Bara ini tadi. Ada juga nanti di sini ada sosok seorang polisi ya bernama Rafli yang sangat mencintai Cut Malasari ini, tetapi si Mala selalu menolaknya. Itu juga adalah sesuatu yang menarik ya, kehidupan polisi. Kemudian di sini juga ada salah satu karakter yang menarik lainnya, yaitu seorang sopir bernama Pak Bujang ya, kalau nggak salah. Itu adalah seorang karakter atau sosok yang sangat menarik juga. Menjadi bukti bahwa karakter unik itu memang membuat cerita kita pun ikut menjadi unik ya teman-teman. Jadi meskipun ide kita adalah ide yang memang masih adalah ide yang tidak terlalu baru, tetapi kemudian kita tambahkan dengan karakter yang unik, maka ide itu akan menjadi lebih segar lagi. Dan memang kan tidak ada ide yang benar-benar baru ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mengklaim ide kita itu baru ya, ide cerita kita itu baru ya, mungkin memang belum tahu aja
ada cerita yang seperti itu sebelumnya ya teman-teman, atau memang ketika kita berada dalam suatu tren cerita tertentu, kita menghadirkan sesuatu yang lain. Misalnya tren cerita sekarang ini misalnya pelakor gitu ya, tapi kemudian kita di situ coba untuk menggali dari sisi yang sastra, lebih nyastra, mungkin itu bisa dikatakan baru dalam sebuah tren itu ya. Jadi memang nggak bener-bener ada ide-ide yang baru. Nah, makanya perpaduan dengan karakter-karakter yang unik ini, kalau misalnya teman-teman perhatikan novel-novel yang bestseller, pasti mereka memiliki karakter-karakter yang sangat kuat dan karakter yang sangat-sangat unik, meskipun ide ceritanya itu ya sudah pernah mungkin kita pernah baca di tempat yang lain ya teman-teman. Kunci kedua selain karakter itu adalah penyusunan plotnya ya teman-teman. Nah, bagaimana penyusunan plot di dalam Pelangi di Langit Aceh ini? Memang pada awalnya itu aku suka karena ini memiliki alur yang maju mundur gitu ya teman-teman. Hanya saja menurut aku di sini banyak sekali adegan-adegan yang mungkin harus dipangkas aja karena dia tidak memberi kontribusi kepada keseluruhan isi cerita gitu ya teman-teman. Membuat ceritanya juga jadi temponya jadi agak lambat gitu ya, dan bisa sebenarnya kita potong-potong. Itu ada banyak sekali adegan yang bisa kita potong-potong di sini. Udah gitu hampir di setiap bab, bukan semua ya, tapi hampir di setiap bab itu selalu dimulai dengan pemberitahuan cuaca, misalnya siang terik, malam yang hujan gitu, dan itu beberapa memang bisa mendukung isi cerita di bawahnya ya, tetapi lebih banyak sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti itu. Lebih baik ada variasi-variasi lain lah dalam membuka bab gitu ya. Jadi karena kayaknya memang cara-cara seperti itu sudah cukup usang, kecuali kita bisa membuatnya itu menjadi kalimat-kalimat yang baru gitu ya teman-teman, sehingga memiliki, meskipun dia pemberitahuan cuaca, tetapi kita masih merasa di situ ada sesuatu yang baru gitu. Nah, misalnya teman-teman pengen mengatakan siang yang gerah gitu, itu kan sudah terlalu sering digunakan gitu ya dalam membuka bab-bab tertentu gitu ya. Misalnya teman-teman bisa menggambarkan siang yang gerah itu dengan langsung ditempelkan dengan karakternya gitu ya. Jadi itu lebih showing gitu ya. Misalnya teman-teman bisa ganti dengan, contohlah nama karakter kita Meta ya. Kok aku ingat Meta ya? Mungkin karena Facebook ya. Meta, misalnya Meta gitu ya. Meta keringatan, bajunya basah, mungkin seperti itu. Itu bisa lebih showing lagi dan bisa memang ada gunanya gitu untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya kondisi karakter kita dalam cuaca yang panas gitu ya. Artinya itu bisa lebih showing, bisa lebih berguna juga untuk cerita kita gitu. Selanjutnya kita juga bisa siasati, misalnya daripada kita mengabarkan bentuk matahari, langit, ya kan, dalam sebuah cerita yang dimana-mana itu kan sebenarnya sama gitu ya. Dimana-mana ada matahari, dimana-mana ada langit ya. Kecuali kalau kita memang ada di sebuah situasi atau dunia fantasi misalnya ya. Daripada seperti itu, lebih baik kita menceritakan deskripsi yang khas gitu dari sebuah daerah. Apalagi ini mengangkat daerah Aceh gitu ya. Ada di Banda Aceh, ada di Takengon juga. Ada mungkin beberapa ciri khas atau suasana di sana yang nggak ada di tempat lain. Misalnya ya, kayak di Medan ini atau di daerah Tapanuli Utara sana gitu ya. Mungkin malam-malam di daerah lain tidak pernah terdengar di situ. Tetapi kalau kita pergi ke Tapanuli Utara, malam hari kita akan dengar orang yang bernyanyi gitu ya, dengan gitarnya beramai-ramai di kedai-kedai gitu ya. Jadi itu adalah suatu suasana yang mungkin bisa kita ceritakan gitu, daripada hanya menceritakan langit yang biru, karena di mana-mana juga orang akan melihat hal yang sama gitu ya. Itu kita bisa siasati dengan cara yang seperti itu. Untuk variasi aja teman-teman ya. Pokoknya kita harus kreatif lah ya, bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan atau membuat narasi kita itu menjadi lebih fresh. Kalau gaya cerita aku pikir ini sudah cukup matang lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai juga nggak jelimet, sehingga kita bisa lebih mudah untuk memahami ya gitu. Nah, kalau untuk tata bahasa, aku akan memberikan beberapa hal lagi supaya ini bisa kita ingat nanti kita menulis ya teman-teman. Jadi yang benar itu tulisannya bukan resiko tetapi risiko ya. Kemudian yang benar itu bukan izin pakai J tetapi pakai Z, izin gitu. Nah, teman-teman bisa cek sendiri di KBBI. Juga yang benar bukan pakai R terlanjur ya, terlanjur bukan, tetapi telanjur. Nah, itu perlu kita ingat untuk nanti kita proses nulis ya teman-teman. Udah gitu, ada lagi yang sering sekali ini menjadi kesalahan yang sudah biasa, yang sudah lumrah ya, disebut dengan salah kaprah itu ya. Kata acuh.
Ya, banyak sekali yang mengira acuh ini artinya tak peduli, padahal acuh ini artinya adalah peduli. Jadi kalau misalnya teman-teman dia sangat acuh, berarti dia sangat peduli. Kalau teman-teman mau mengatakan tidak peduli, berarti dia sangat tak acuh gitu ya. Itu harus diingat betul-betul ya teman-teman. Lalu hati-hati dengan kata yang berakhiran n, kemudian teman-teman menambahkannya dengan nya. Ya, jangan sampai n-nya hilang satu. Ya, jangan sampai n-nya hilang satu. Tetap harus ada dua-duanya. Misalnya tangannya yang benar, bukan tangannya. N-nya hilang satu itu ya. Nah, itu harus diperhatikan teman-teman. Oke, sekarang kita waktunya reading time. Di kaki gunung berapi Burni Telong, bandara itu berdiri megah, mengurai banyak kisah. Badanku lelah, tetapi tak ingin segera melanjutkan langkah. Nih prosa liris juga ini ternyata ya, baru saya sadari. Awan mendung berkerumun begitu cepat setelah kepergiannya. Mungkin sebentar lagi turun hujan. Sembari menuju Pak Bujang, aku mengeluarkan sebuah buku kecil untuk mencatat jurnal perjalanan dari ransel. Sambil melepas lelah, aku putuskan untuk mencatat kisah ini sebelum semuanya perlahan memudar dari ingatan. Bersama catatan kecil di tangan, kutorehkan kisah percintaan paling sedih tetapi juga syarat dengan pengorbanan. 2 orang lelaki memperebutkan satu hati, sedangkan salah satunya harus rela pergi. Meskipun cinta tak bisa dipaksa mati. Lewat tulisan ini, semoga hikmah bisa digali. Di ruang bandara yang berdindingkan kaca, goresan pena menandakan kisah bermula. Ya, baru aku sadari beberapa paragraf ternyata liris ya, berima gitu ya. Sekarang kita masuk ke tips and trick. Ini kita akan merangkum ya dengan tips membuka dan menutup adegan di dalam novel-novel kita ya. Jadi kan di dalam novel itu ada banyak-banyak bagian gitu kan, atau scene-scene yang kita pisahkan dalam bab atau bagian-bagian tertentu. Sekarang kita mulai dengan bagaimana sih tips membuka adegan ya. Ini tips hanya sekadar dari pribadi aja ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari cara sendiri atau bisa mengumpulkan dari sumber-sumber yang lain. Nah, ini menurut aku aja ya teman-teman. Nah, caranya itu yang pertama, hindari laporan cuaca yang membosankan gitu ya. Nah, dan bertele-tele pula, udah gitu nggak ada hubungannya dengan apa yang ingin kita sampaikan di dalam bab tersebut. Kalau memang itu diperlukan untuk membangun adegan yang kita ingin tuliskan atau scene yang ingin kita tuliskan, misalnya memang cuacanya harus kita sampaikan ada badai dan lain sebagainya, karena nanti dalam adegan itu badai ini akan memporak-porandakan rumah mereka atau bagaimana gitu ya. Nah, lakukanlah dengan cara yang kreatif, pokoknya lebih variatif lagi sesuai dengan kreativitas teman-teman. Kemudian aku punya tips bagaimana cara menutup adegan tersebut. Sebenarnya lebih ke saran ya. Kalau misalnya memang semua yang di dalam adegan itu informasi atau sesuatu yang penting untuk kita sampaikan itu sudah selesai, kita tidak perlu lagi bertele-tele untuk menutupnya. Ya udah segera aja tutup ya. Misalnya ada di dalam novel ini ya. Misalnya aku kasih contoh ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah bagian yang dimulai dari halaman 28 atau di sini disebut dengan episode ketiga, orang kepercayaan. Nah, di sini adalah cerita si Anissa, bagaimana dia pertama kali bertemu gitu ya dengan Satya, cinta sejatinya itu tadi ya. Jadi mereka ada di dalam sebuah suasana, jadi bapaknya si Anissa ini dia punya kayak panglong gitu ya, punya kayak panglong. Jadi Satya ini adalah orang yang kuliah dan pernah kerja di situ. Jadi mereka kayak makan bersama gitu ya, dan disitulah ada conversation atau percakapan yang membuat si Anissa ini tertarik pada si Satya gitu ya. Dan itu udah panjang dan akan terus sampai ada di halaman 34 tuh bagian itu. Nah, itu ada kata-kata seperti ini. Itulah awal mula perjumpaanku dengannya. Jadi udah diceritakan itulah awal mula perjumpaanku dengannya. Dan gak usah diteruskan lagi karena itu sudah inti dari bagian itu. Karena terusannya ini juga gak berkontribusi dengan kelanjutan cerita. Jadi mereka tuh kan makan bersama. Nah, kelanjutannya ini hanya selepas makan ngapain gitu, nyuci piring gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, itu sampai setengah halaman sendiri, bahkan sampai baliknya. Itu kan nggak penting gitu. Selepas makan itu nggak penting lagi gitu. Ya, jadi nggak usah perlu sebuah adegan makan, kemudian sampai habis makanannya, sampai cuci piring, sampai dan sebagainya itu disampaikan ketika memang intinya sudah sampai gitu ya teman-teman. Jadi itu kalau memang adegan kita sudah perlu ditutup ya langsung tutup aja, jangan bertele-tele karena itu bisa
memperlambat tempo dari cerita kita ya teman-teman. Oke, kalau misalnya yang suka cerita-cerita yang seru ya, ini keren sekali ceritanya, ada kejar-kejarannya, ada ketemu begalnya, ada kayak mana susahnya jumpa pejabat gitu ya. Ada apa namanya, tamu aneh yang bulan madu tetapi ternyata mencari cinta sejati. Si Anissa ini nanti endingnya kayak mana? Apakah si Anissa ini kembali dengan cinta sejatinya ataukah nanti kembali dengan suaminya? Kita nggak tahu ya teman-teman, harus baca sendiri. Apakah si Mala ini nanti bagaimana nasibnya ya percintaannya, apakah dia ke Rafli atau dia menemukan orang yang baru nanti ya, itu harus teman-teman baca sendiri Pelangi di Langit Aceh ini. Kalau misalnya teman-teman mau bukunya, langsung aja pesan ya ke Lovelyns atau ke penulisnya Mas Reje Satya. Nah, aku ingin berterima kasih nih sama Mas Reje Satya ya, tetap semangat menulis dan mohon maaf jika di dalam bedah buku kali ini terdapat banyak kesalahan ya teman-teman. Dan juga aku ingin berterima kasih nih kepada teman writers yang mau nonton video ini sampai akhir. Ucapan yang sama, teruslah berkarya, teruslah menulis, tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa tombol sukanya ditekan, kemudian komentari, kemudian sebarkan ke teman-teman yang lain. Udah gitu, jangan lupa lewat dulu. Itu jangan lupa tekan tombol berlangganan ya kan. Udah gitu, aktifkan pemberitahuannya supaya nanti kalau ada video baru teman-teman langsung tahu. Jaga kesehatan teman-teman. See you.